Di pagi yang gelap dan cerah. sini kita lihat hasil pertandingan Manchester United versus Liverpool. Sungguh ironi. Mengejutkan tapi sebenarnya tidak mengejutkan. Gimana tuh Mas? Gue tau maksud lo. Mengejutkan karena hasilnya telak dan nggak mengejutkan karena lihat komposisi pemainnya. Iya. Dan pelatihnya. Dan di sini gue deklarasikan Laurentius fans MU oleh out. Maksudnya gue udah nggak ini lagi sih. Gue udah nggak sabar lagi ngelihat tingkahnya si Ole dalam menyusun pemain gitu, yang mana selalu memaksakan winning team yang sekarang itu, winning team dia lah gitu. Winning team dia sekarang itu salah satunya tuh yang paling buruknya tuh Fred gitu. Nggak cuma gue, semua orang paling udah tahu tuh gimana si Fred gitu. Kayak kontrol bolanya, bahkan passingnya gitu. Apa bahkan gini loh, Ole beli Donny van de Beek tapi nggak pernah dimainin gitu. Ya kalau tahu dia udah tahu kalah, ya udah coba aja, siapa tahu bisa setidaknya ngasih menit bermain, pengalaman dia. Ole udah out lah. Lu dari kemarin pasang Fred mulu, Tominay rotasi gitu loh. Maguire, Lindelof, sedangkan Maguire baru kembali dari cedera, Langsung dipasang. Itu ada Bailey. nggak mau ini. Ya kayak kembali lagi dipertanyakan dari segi apa ya, taktik lah, coaching lah. Ini Ole apa sih sampai begitu meragukan squad yang lain gitu, atau nggak berani gitu ya? Yes, itu nggak berani dari kemarin tuh, nggak berani. Gini nih, awal musim kemarin kayaknya fans-fans yang lain tuh pasti takut dengan MU karena kemarin tuh trending topik itu squad MU yang squadnya udah dalam. Iya. Squad depth itu MU udah termasuk dalam gitu. Nyatanya ya ini nggak ada gunanya, nggak kepake. Ya ketika pelatih lo kayak gitu. Intinya gue oleh out deh. Dan itu Kita sih sebagai fans tim lain sih seneng aja ya. Oleh ini Ya. Biar ada ini ya, ATM gol. ya ini dipertanyakan lah, bisa dipertanyakan lah 24 jam ke depan apa yang akan dilakukan manajemen MU. Mungkin yang menunjukkan bahwa MU ini masih tim besar atau tidak. Kalau nggak melakukan apapun tetap fine nih dengan hasil yang itu, 1 poin dari 12, dan manajemen merasa itu cukup. Parah sih itu. Ya ada sesuatu yang salah. Ya kita aja sebagai yang bukan fans gitu melihat something wrong. Masa itu nggak dilihat sama manajemen? Yes. Dan terus mempertahankan Ole. Ya itu pertanyaannya sih. Kenapa harus dipertahankan terus ya? Ya mungkin udah saatnya lah muncatin ya. Untuk narik rem darurat. Mumpung masih 9 pertandingan nih. Iya. Kalau udah sampai Desember kan, ya udah susah lah. Ngejar setengah permainan. Iya masalah, kecuali tim lain hancur-hancuran juga, masalahnya ini timnya stabil. Ya tim, ya kayak gue bilang ya, tim lain ya, tim selain MU, tim papan atas lah mungkin udah menemukan kembali nih performanya. Performa terbaiknya gitu dibanding musim lalu gitu kan. Kalau gue bilang Chelsea juga mengalami masalah yang sama dengan pelatih waktu Lampard, akhirnya terseok-seok dan akhirnya udah berubah dengan Tuchel. Terus musim lalu itu Liverpool hampir banyak lah pemain intinya itu cedera, terseok-seok juga, akhirnya Firmansyah nggak perform. Terus City kehilangan real striker Aguero karena masalah dengan cedera. Nah sekarang itu tim-tim yang gue bilang itu udah menemukan nih kembali lagi performa mereka, udah kembali dari cedera. Chelsea udah ganti pelatih sama Tuchel, terus City udah bisa false nine. Ya bisa udah nyaman nih dengan strategi false nine gitu, jadi nggak perlu lagi real striker gitu. Akhirnya ini performa terbaik dan oleh MU terekspos. Kemarin itu oleh jago karena orangnya tim-tim yang lain itu buruk ya. Iya, lagi struggle juga gitu. Aduh.
Parah. Ya Masta ini ya susah mengambil nilai positifnya ya. Nggak ada nilai positif yang dia dari sini. Dari gue itu aja. Oleh out, Fred juga out lah. Lu cabut atau lu pura-pura cedera lah. Dari. Olehin. Oke, kembali ke yang berita bahagianya. 7-0 by Chelsea. Itu juga kayaknya nggak perlu banyak ini lah ya. Kalau dibahas, tapi yang itu yang gue bilang tadi, penasaran gue, apakah sebaiknya Lukaku dan Werner itu memang jadi cadangan atau gimana biar ngangkat moral pemain kayak contohnya Mason Mount, atau gimana nih Master? Ya, gue bilang sih itu opsi. Chelsea itu punya banyak opsi dalam strategi dan ya, taktiknya lah. Ini salah satunya dan kemarin itu berjalan sangat mulus, bahkan bisa lebih loh. Oh, berarti taktikal ya. Berarti Ya. itu ibaratnya yang sekarang ini plan B lah ya. Ya, Bukan karena plan A tapi beda pemain, tapi ini strukturnya yang beda dengan yang kemarin, dengan komposisi yang berbeda. ya, ini strategi berbeda untuk lawan tim berbeda kan. Nah, makanya gue suka karena ya kita punya banyak pilihan gitu untuk dari segi taktis, dan Tuchel tahu meraciknya ketika kita nggak ada striker, pada cedera semua, tahu apa yang harus dilakukan. Dan ini kan bukan formasi yang baru gitu, maksudnya ketika kita nggak mengandalkan real striker, itu udah dari musim kemarin Tuchel lakukan di Chelsea, dan ya ini mungkin dipakai lagi dan berjalan gitu. Dimana kemarin itu ya kelihatan lagi bahwa Chelsea itu semua pemainnya bisa nyetak gol, dan itu yang gue suka dari Tuchel karena ya pemainnya benar-benar Yang dapat performanya lah. yang gue suka dari Tuchel itu dia bisa kayak tahu memanage orang Ya. sih gitu. Ya, itu. Maksudnya kayak oke, dari misalnya ada 20 pemain nih, yang ada cuma 15. Dia tahu yang 15 ini oke, gini gitu. Atau tiba-tiba 15 ini ada tukar 5-nya gitu, ganti orang. Dia nggak make plan A gitu. Ya. Dia melihat orang baru setup plan. Ya. Ada perubahan yang Iya. dilakukan gitu. Beda sama sih itu. Beda sih. Oleh Yang penting dia pilih line up itu. Yang penting Fred dulu lah. Fred udah sisanya ikut. yang template. Maguire. Udah. Aduh. Lihat tuh Richie James on fire terus. Chilwell udah naik lagi. Dari tengah kita berbahaya, dari sayap kita berbahaya. Dan pelatih juga ngerti kan, maksudnya Chilwell kemarin kan ditengok tuh yang kayak bisa main dulu. nggak dikasih main dulu, dikasih istirahat. Terus jadi lumayan Iya. hampir 2 bulan. Terus di match yang ciki-ciki dimainkan Sahab. ya akhirnya naik tuh lagi performanya udah gitu. Dan ya itu kembali lagi masalah coaching. Pelatih tahu apa yang harus dilakukan nih ketika pemainnya nggak perform. Pembanding terbalik ketika pemainnya MU nggak perform, oleh at the wheel. Oleh at the wheel. Nah. Jadi siapa nih menggantiin Oleh? Zidane lah. Siapa aja? Siapa aja tapi kalau misalnya Zidane mau, ya udah Zidane. Katanya Zidane Dari siap. Fabrizio tuh Zidane kalau ditawarin jadi pelatih MU dia siap bungkus udah. bungkus. Makanya gue bilang 24 jam ini something lah, harus ada sesuatu lah. Harus ada Apa sih kayak- ya. Benar-benar kalau memang 24 jam ini nggak ada apa-apa udah fix. Nggak boleh ada dikasih nggak- teguran minimal, kasih teguran keras apa kayak gitu. Atau kalau kemarin kan cuma we backup oleh hasil begitu pun backup oleh. Ini setelah berapa kali nih? Ya harus wajar ya, gue mencoba ini harusnya diganti sih. Harusnya gue dari kemarin tuh kayak udahlah gitu, kayak yang pernah kita bahas kemarin tuh Fred dan itu udahnya kemarin katanya cedera dipaksa gitu. Karena itu ya banyak pemain selain Fred gitu. Donny van de Beek bisa dipakai gitu. Alasan klasik tuh kalau bilang ya si Fred DMF dan yang lainnya nggak bisa,
alasan klasik gitu. Udah berapa kali dicoba? Dicoba dulu. Dicoba dulu yang lain. Aduh, ya kalau misalnya pakai Fred udah ini nih kasarnya ya, yang pakai DMF kalah udah kalah gitu. Ya udah kalau lu yang sama yang lain udah nggak yakin salah, ya misalnya sama yang lain kalah gitu, kalau nggak DMF aja udah kalah, ya udah dicoba aja dulu, toh pakai DMF aja pun kalah. Ya, kalah gitu. Ya misalnya kan kalau misalnya kata Ole nih, nggak boleh asal-asal nih, misalnya Van de Beek itu kan bukan DMF. Ya orang lu pakai DMF aja udah kalah, ya coba lah ini siapa tahu berhasil. Karena kita bilang Donny van de Beek juga kontrol bolanya bagus. Iya. Apalagi di Ajax kan total football kita ke mereka lumayan ini kontrolnya. Oleh nggak berani lah. Paling parahnya tuh si Ole kemarin di conference pers bilang, Fred itu bagus, dia konsisten di timnas. Come on man, lu lihat apa sih bos? Iya, jangan cuma lihat dari 1-2 pertandingan gitu, lihat overallnya. Maksudnya apa mata kita ini yang salah ya? Atau mata gue dibandingkan mata Ole yang udah di pinggir lapangan deh? Makanya ada sesuatu sih Ole sama Fred kayaknya. Zidane in lah. Oleh out. Atau maksudnya, ya siapa aja sih kayaknya. Masa MU, aduh. Nah ini tim-tim yang kecil yang remeh-temeh nanti makin semangat tuh lawan MU. Iya, udah tahu nih. Udah tahu buluknya, triknya. Ya minimal dengan mungkin nonton pertandingan MU Liverpool udah ketahuan tuh. Oh, ini di tengahnya nih. Iya, ini bocornya gitu. Yang kemarin kan bocor di tengah itu. Entah kemana si Fred, kan karena kemarin tuh udah langsung si ini kan backnya si Luxio itu ya. Terus nggak usah jaga Ronaldo lah, jaga aja Greenwood sama Rashford tuh. Karena ya itu dari sayap, terus kan masing-masing pengen ngecetak gol tuh. Egois juga. Udah butuh saat Ronaldo nggak dapat bola kemarin, katanya gue baca ya. Manajer yang nggak bener rusak tuh ke bawah. Setuju Mas Ta? Jadi sebagai manajer berlakulah sebagai manajer sebagaimana mestinya manajer. Ole in. Ole out. Dalam 24 jam kami menunggu. Ya, something lah. Kalau memang hasil itu serius ya, misalnya kalau MU bukti bahwa MU tim besar. Akhirnya terungkap ya, kenapa Ole selama ini kelihatan bagus dan sekarang itu sudah terekspos. Inilah Ole yang sebenarnya. Ole the way. Nah. Ole the way. Aduh. Semangat Mas Tah kalau atau ini sesuai dengan prediksi kita yang kemarin. Apa? Awal kebangkitan MU nanti pas membandai Chelsea. Iya, tapi masih lama soalnya. Masih ketemu Spurs, ya, ketemu City. Aduh. Berat guys, berat. Aduh. Udahlah. Udah ya. Udah saatnya sih. Udah saatnya gue juga bilang nggak ada yang iya. Solusi apa ya? Gue bingung. Gue mau bahas dengan